Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sejahtera hidup kita di sepanjang hari ini, terlebih saat kita akan beribadah. Percayalah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya. Amin. Dan Tuhan akan bicara kepada kita lewat firman yang akan dibentangkan untuk kita. Karena itu, sidang jemaat Tuhan yang sedang bersiap untuk datang ke rumah Tuhan hari ini, persiapkanlah segala sesuatu dengan baik. Dan bawalah ucapan syukurmu yang terbaik kepada Tuhan hari ini. Dan bagi saudara yang harus beribadah secara online, percayalah juga bahwa saat nama Tuhan dipanggil dimanapun saudara berada, dengan hati yang tulus, bukalah hatimu, maka di sana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi hidupmu dan Dia akan berfirman. Amin. Baiklah, saat ini izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 10 hari bersama dengan Esther. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Esther pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perenungan kita hari ini, keegoisan itu menghancurkan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Saudara, ada sebuah pepatah menyatakan, lilin yang tak sedia untuk meleleh tidak akan pernah bersinar. Hati yang beku oleh egoisme tak akan pernah memberi manfaat bagi sekitar. Jika kita mengikuti kisah Haman, maka pada zaman sekarang, tokoh Haman dalam kitab Esther ini boleh dibilang seorang egois. Betapa tidak, sebagai seorang pejabat ia haus kuasa, gila hormat, dan selalu memakai wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Sebagai pribadi, ia gemar memamerkan diri, suka dipuja, dan cuma mau tahu tentang dirinya sendiri. Pusat perhatiannya ialah dirinya sendiri, dan kebanggaannya ialah berkata, tidak ada yang lain kecuali aku. Egoisme bukannya tanpa ongkos. Celakanya di dalam kisah ini, manfaatnya hanya bagi diri sendiri. Tetapi ongkosnya juga dipikul oleh pihak lain. Kehidupan Haman adalah contoh dan buktinya. Akhirnya bukan cuma dirinya, melainkan seluruh keluarganya binasa. Jika nanti kita lihat pada pasal yang ke-9. Pun akibat ulahnya, terjadilah pertumpahan darah di seluruh wilayah negeri jajahan Persia dan puluhan ribu nyawa melayang. Ironis sekali bukan? Induk dari banyak persoalan, induk dari banyak keributan, bahkan bencana di dunia ini adalah pribadi-pribadi yang egois. Yang taunya hanya diri sendiri dan ambisi pribadi. Namun ketahuilah, Tuhan sungguh ingin hidup kita memberkati sekitar, bukan menyusahkan orang lain. Membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Menghadirkan sejahtera, bukan bencana. Membuat orang lain bahagia, bukan malah menderita. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan melalui perenungan kita hari ini, jauhilah egoisme. Pikirkanlah orang lain. Apa yang diperbuat Haman dengan berkata, dia harus menumpas Mordekai bersama dengan seluruh orang-orang Yahudi. Itu hanya karena Haman sendiri gila hormat. Dan dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang mempertimbangkan dengan baik tindakan-tindakan kita. Apakah itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Jangan pernah menjadi orang yang egois, yang hanya menguntungkan bagi diri sendiri. Karena keegoisan biasanya berdampak dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak hanya kita yang akan dirugikan, tapi justru orang-orang yang dekat dengan kita. Jadilah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh peduli akan keberadaan orang lain. Dan pertimbangkanlah segala keputusan, sehingga kita tidak menyesali apa yang telah kita putuskan. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini menghantarkan kita untuk siap beribadah kepada Tuhan. Amin. Datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang hari ini akan ambil bagian dalam pelayanan, pengurapan Tuhan mengalir atas hidupmu. Dan biarlah kiranya Tuhan beracara di tengah-tengah kita, dan yakinlah Tuhan akan berfirman di tengah-tengah kita. Amin. Dia akan menghibur, menguatkan, mengajari, bahkan mungkin akan menegur kita. Diberkatilah kita semua. Digenapilah kiranya firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kenapa?
karena kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.